dari proses pengeringan dan juga mempercepat pengeringan sehingga didapatkan hasil tepung jamur tiram putih yang optimal. Berikut metodologi penelitian. Alatnya yaitu kabinet dryer, keayakan 80 mesh, loyang, mixer, pisau, blender, dan sendok. Sedangkan untuk analisisnya meliputi naca analitik, tanur, lampu keldal, oven, spektro, penangas air, desikator, dan alat-alat gelas. Sedangkan bahannya yaitu jamur tiram putih, dan untuk analisisnya yaitu Aquades, H2SO4, HCl, petroleum benzen. Kemudian ya, kemudian rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor pertama yaitu konsentrasi putih telur sebesar 3, 5, dan 7%, sedangkan faktor kedua adalah maltodextrin sebesar 3%, 5%, dan 7%. Kemudian data dianalisis menggunakan ANOVA jika terdapat pengaruh terhadap antar pelakuan maka dilakukan uji lanjut DMRT. Kemudian analisa yang digunakan meliputi kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan beta glukannya sendiri dari data perlakuan terbaik. Kemudian hasil dan pembahasan kadar airnya yang terendah dimiliki oleh putih telur 7% dan malto 7%, yaitu 4,86%, sedangkan untuk yang tertinggi yaitu 9,87% dari putih telur 3% dan maltodextrin 3%. Hal ini berpengaruh nyata terhadap antar pelakuan terhadap kadar air dikarenakan putih telur mampu membentuk busa yang dapat mempercepat proses pengeringan dan juga maltodextrin mempunyai gugus hidroksil sehingga dapat mempercepat pengikatan air. Kemudian kadar lemak untuk yang terendah yaitu 1,65% dengan putih telurnya 3% dan maltonya 7%, sedangkan yang tertinggi yaitu 2,57% dari putih telur 3%, maltonya 3%. Untuk putih telurnya tidak berbeda nyata dikarenakan tidak memiliki kandungan lemak, dan untuk dry basis tepungnya sendiri, lemak dari tepung jamur itu 3,28%, sedangkan untuk maltonya sendiri tidak berpengaruh dan yang dapat memperbanyak kadar lemaknya dikarenakan faktor suhu pengeringan yang mengakibatkan lemaknya rusak akibat proses pengeringan. Kemudian kadar protein yang tertinggi yang terendah yaitu 11,16% dimiliki oleh putih telur 3% dan maltonya 7%. Sedangkan untuk tertingginya protein 21,65% dengan putih telurnya 7% dan maltonya 3%. Untuk interaksi dari putih telur dapat menambah kadar proteinnya. Sedangkan untuk maltodextrinnya tidak mengandung protein sehingga tidak berpengaruh nyata. Kemudian kadar abunya yang tertinggi yaitu 7,32% yang dimiliki oleh putih telur 3% dan maltonya 7%. Sedangkan untuk yang terendah yaitu 6,86% dengan putih telurnya 7% dan maltonya juga 7%. Untuk yang berpengaruh nyata itu dari putih telurnya dikarenakan putih telurnya sudah memiliki kandungan mineral. Sedangkan untuk maltodextrinnya berpengaruh dikarenakan masih memiliki kadar mineral yang relatif kecil. Kemudian dari kadar karbohidratnya sendiri terlihat dalam grafik yaitu karbonnya 73,35% yaitu tertinggi yang dimiliki oleh putih telur 3% dan maltonya 7%, sedangkan yang terendah yaitu 63,80% untuk putih telurnya 3% dan maltonya 3%.
Untuk pertambahan karbohidratnya sendiri itu terjadi karena kandungan dari lemak, air, maupun maupun proteinnya rendah, yang mengakibatkan karbohidratnya juga tinggi. Kemudian terlihat dari beta glukanya, dari hasil pengujian yang saya lakukan 0,15%. Hal ini lebih rendah dibanding literatur karena dalam penelitian saya menggunakan suhu pengeringan sehingga dapat merusak beta glukanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 3 presenter. Bu Liana, kemudian Bu Syarifah, dan Mbak Anissa. Oh ya, perkenalkan dulu saya Bu Didin dari Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya dan keikutsertaannya di dalam seminar Teknologi Pangan tahun 2020 ini. Baik, ada pertanyaan ini di chat dari dari Bu Elisa. Halo Bu Elisa. Suaranya masih iya. Bu Elisa menanyakan pada Bu Liana Verdini, apa yang menyebabkan perbedaan profil fitokimia kayu manis dari masing-masing daerah? Apakah jenis tanahnya, faktor budidaya tanamannya, iklim, atau ada faktor-faktor lainnya? Dipersilakan langsung saja Bu Liana ya, untuk menjawabnya. Bu. Terima kasih kepada Bu Elisa. Iya Bu, benar. Yang menyebabkan perbedaan dari profil fitokimia itu dari geografinya, unsur hara dari tanahnya, iklim dari daerah tersebut itu akan menyebabkan perbedaan dari hasil profil fitokimianya, Bu. Jadi kemungkinan hasil dari komponen bioaktif dari tanaman tersebut juga akan berbeda. Bagaimana Bu Elisa? Kalau begitu mungkin enggak kalau misalnya dari daerah ini kalau misalnya tadi komponen bioaktifnya juga berbeda, mungkin enggak ya kita buat misalnya kalau dari daerah ini nanti memang kayu manisnya cocok untuk dijadikan produk ini gitu. Bisa nggak dipetakan seperti itu ya hasil? Oh, baik Bu. Jadi dari penelitian saya ini rencananya kan akan melihat keseluruhan dari profil metabolitnya itu, Bu. Jadi akan saya lihat mana yang terbaik dari beberapa daerah ini yang akan dijadikan produk nanti, Bu. Memang rencananya akan dibuat seperti itu, Bu. Atau ada nggak misalnya untuk meningkatkan misalnya tadi komponen bioaktif misalnya seperti itu, berarti kita harus memberikan perlakuan ini di dalam budidaya tanamannya gitu. Itu bisa nggak disarankan? Misalnya nanti setelah dapat hasilnya itu bisa nggak nanti disarankan biar supaya nanti dihasilkan tanah kayu manis dengan komponen bioaktif yang sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita perlu melakukan teknik budidaya seperti ini. Misalnya perlu dilakukan pemupukan, perlu dilakukan atau ditanam di daerah dengan tingkat ketinggian sekian gitu untuk mendapatkan profil fitokimia sesuai yang diharapkan. Kalau untuk budidaya sendiri, Bu, saya kurang paham ya, Bu ya. Tapi dari beberapa daerah tersebut, hampir semua komponen bioaktifnya ada yang sama dengan dari ketiga jenis kayu manis itu mengandung komponen yang sama dan itu akan kan saya akan tujuannya akan ke diabetes ya Bu ya. Jadi
kemungkinan tiga-tiganya itu akan bisa digunakan, tapi saya melihat dari jenis kadarnya Bu, seberapa banyak kadarnya itu yang baik digunakan untuk ke diabetes nanti gitu Bu. Saya kalau dari tanamannya untuk ketinggian berapa saya juga kurang paham sebenarnya Bu. Tapi dari ketiga kayu manis tersebut mengandung sama-sama komponen bioaktif yang dapat menyembuhkan antidiabetes sebagai antidiabetes, tapi saya akan menggunakan yang tertinggi kadarnya, itu aja sih Bu. Terima kasih Bu Dede. Baik Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bu Elisa. Bu Liana, saya ingin melanjutkan ini yang pertanyaannya Prof. Elisa tadi. Kan tadi dari tampilan tabelnya Bu Liana itu kan menunjukkan yang di kotak tadi itu yang persentase yang besar-besar ya Bu Liana ya? Atau yang dominan muncul dari GCMS? Oh, dari yang kotak-kotak tadi itu yang mengandung aktivitas biologis Ibu. Tapi tadi saya belum sempat memperhatikan ininya, persentasenya cukup banyak atau tidak itu? Kalau dengan GCMS kan bisa juga dilihat kadarnya. Oh, kalau untuk persentasenya memang ada tinggi Bu. Saya mohon maaf saya tidak tampilkan. Itu yang tertinggi itu dari komponen bioaktif coumarinnya Bu. Coumarin itu tertinggi di setiap komponen itu ketiga-tiganya tinggi di coumarinnya. Nah, coumarin ini potensi sebagai antidiabetes. Baik Bu. Nah, saya bertanya ini. Ya. Coumarin itu ini memiliki beberapa aktivitas biologis. Ya, yang saya cari itu ada antimikroba, antivirus, antidiabetes, antikanker, antioksidan, antiparasit, antihelmintik, antiproliferatif, antikonvulsan, antiinflamasi, dan antihipertensi, Bu. Tapi beberapa hasil riset terbaru, kira-kira yang dominan potensinya itu yang mana dari sekian banyak yang potensi tadi, Bu Liana? Apakah, makanya tadi kan Bu Liana sebenarnya ingin fokusnya di antidiabetes gitu ya? Ya. Nah, coumarin tadi potensinya cukup besar kah di antidiabetes atau justru di penyakit yang lain? Dari beberapa hasil-hasil riset yang terbaru ini. Jadi setelah saya cari di literatur itu Bu, yang coumarin itu kan mengandung antidiabetes. Nah, dari ketiga kayu manis tersebut mengandung coumarin. Dari ketiga itu mengandung coumarin, tapi jumlah persentasenya lebih banyak berbeda di setiap daerah gitu aja sih Bu. Jadi coumarin itu memang menjadi salah satu komponen bioaktif yang dapat menjadi salah satu sebagai anti diabetes gitu Bu. Komponen yang mengandung antidiabetes. Baik, sepertinya kan Bu Liana ini nanti akan benar-benar fokus ya untuk mendalami komponen bioaktif dari kayu manis ya, dari kayu manis mana yang berpotensi begitu ya. Tapi ini nanti kira-kira diaplikasikan ke suatu produk atau hanya menjadi suatu suplemen sehingga kelihatan betul kalau minum suplemen ini dia sebagai anti diabetes atau campuran flavor dari suatu produk pangan atau gimana rencana? Ada rencana ke depannya seperti itu, Bu Liana? Ini rencana dari penelitian saya itu akan dibuat produk Bu. Tapi masih akan berdiskusi dengan pembimbing. Jadi ini bikin produk itu untuk ke tahap ketiganya Bu. Jadi saya belum tahu untuk mau dibikin produk apa gitu. Tapi akan direncanakan menjadi produk. Oke, ya. Baik, cukup bagus sekali penelitiannya Bu Liana ya dengan tim tentunya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lain di chat tidak ada, jadi sedikit saya menitipkan pertanyaan saja dari ini yang ke presenter kedua, Bu Syarifah. Bu Syarifah ini kandungan vitamin C dan karakteristik organoleptik sorbet ya, sorbet. Ini tadi dengan pengujian vitamin C-nya tidak signifikan ya Bu Syarifah. Ya memang Bu.
Jadi memang kedua perlakuan yang dijadikan faktor uji itu memang tidak memberikan pengaruh nyata, Bu. Jadi juga dipengaruhi di dalam pembuatan sorbetnya juga ditambahkan sari jeruk nipis sedikit juga untuk memperbaiki rasa. Jadi memang dari situ, dari sari jeruk nipisnya. Polisakarida yang digunakan ini apakah tidak mempengaruhi terhadap kestabilan dari vitamin C-nya, sehingga kadar vitamin C-nya kan bisa saja ini ternyata lebih tinggi karena pengaruh dari polisakarida yang digunakan ini tadi. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan ternyata memang tidak ada pengaruh yang nyata, Bu, dari jenis polisakarida yang kami pakai. Ternyata memang lebih ke arah teksturnya itu, Bu. Tekstur, kemudian kecerahannya juga. Tapi kalau secara teori kira-kira ada pengaruh nggak terhadap ini kestabilan dari vitamin C di dalam suatu produk makanan? Kalau secara teori, terus terang kalau secara teori memang kami belum menemukan juga, hanya kami menemukan itu sebagai penstabil di dalam karakteristik produknya, Bu. Jadi misal tetap tercampur merata dan sebagainya. Oke, jadi target yang ingin diharapkan dari kita atau masyarakat mengkonsumsi sorbet buatannya Bu Syarifah ini apa sebenarnya yang diinginkan? Apakah keenakannya, rasanya, atau kadar vitamin C-nya yang tinggi? Oh ya, yang target yang utamanya itu lebih ke arah ke karakteristiknya, karena memang gulanya itu memang tidak banyak, Bu, karena memang sama ini kan produk-produk sorbet tinggi akan gula, jadi kita targetnya ke arah karakteristiknya, memperbaiki karakteristiknya, kemudian juga di situ ada kita coba uji vitamin C-nya juga itu sebagai nilai tambahnya, Bu, dari sorbet yang kami teliti. Oke, jadi yang utama adalah ini loh ada sorbet mentimun dengan rasa yang lebih enak gitu ya? Iya, Bu. Ya, dengan tekstur lebih lembut. Iya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih, Syarifah. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian presenter yang terakhir ini Mbak Anissa Setianing. Oke, saya ingin menanyakan mengenai apa ini, tepung jamur ya? Kenapa dibuat tepung ya? Buat tepung untuk daya simpannya lebih lama gitu. Tapi sebenarnya mau buat apa tuh tepung jamur ini? Kenapa? Iya Bu, tadi tidak terdengar. Iya, tidak terdengar ya. Mbak Anissa ini kan mau membuat tepung jamur, ya kan? Iya. Ya, halo. Nah, iya Bu. Untuk apa tepung jamur ini? Untuk menjadi produk intermediate atau sudah itu aja? Atau menjadi bentuk yang lain? Kemudian kenapa harus di foaming drying? Iya, sebenarnya ya Bu, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya itu kan jamur tiram kan tidak memiliki masa simpan yang panjang ya Bu, makanya saya menjadikannya tepung. Nah, menurut jurnal yang saya baca itu Bu, kenapa dilakukan foaming drying? Dikarenakan saya ingin melindungi senyawa beta glukannya Bu. Ya, dan menurut jurnalnya itu tepung jamur tiram itu dapat diolah menjadi kue, biskuit, gitu Bu. Apakah ada data atau dari studi literatur yang bisa membandingkan jika tanpa foaming beta glukannya sekian, tapi kemudian kalau dengan foaming lebih mudah lebih dipertahankan dengan kadar sekian gitu? Ada nggak ininya data iya, yang bisa? Saya menjawab Bu. Jadi saya belum menemukan antara
antara pengaruh saya menambahkan putih telur dan maltodextrin, Bu. Dikarenakan jurnal yang saya baca itu rata-rata itu beta-glukannya itu diekstraksi, Bu, menggunakan lisense, ya pokoknya ya kayak kapang gitu, Bu. Terus emang selanjutnya itu dari penggunaan jurnal yang saya acu itu, Bu, memang dari kisarannya itu sudah tinggi, Bu. Dikarenakan perbedaan metode itu tadi, Bu. Terus ini Mbak Anissa sendiri nggak penasaran nih, benar nggak sih dengan fomet drying itu melindungi gitu ya? Jangan-jangan Anda usah pakai fomet, langsung ditepukan aja kan lebih praktis misalnya gitu. Ayo, iya, gimana? Yakin apa enggak dengan fomet coba lebih melindungi? Untuk melindunginya itu saya masih belum menemukan jurnalnya, Bu. Kalau yang belum pengaruhnya antara penambahan maltodextrin, iya, Bu. Karena rata-rata dari jurnal tersebut, iya, itu hanya melindungi dari warna, kemudian dari kandungan antioksidan, begitu, Bu. Bukan untuk yang beta-glukan itu masih belum. Ya, ini kan ada pengujian beta-glukan ya. Hasilnya iya, yang terbaiknya adalah 0,15% ya. Iya. Nah, maksud saya, kalau tadi Mbak Anisanya penasaran atau dia nyari di jurnal nggak ada terus, kenapa nggak dilakukan uji pembanding aja, dibuat kontrol begitu, sehingga nanti akan kelihatan ini yang hanya di tepungan saja tanpa dengan fomet, diuji juga beta-glukannya, sehingga akan terjawab ini. Apakah benar memang dengan fomet itu bisa melindungi? Kalau benar, seberapa besar perlindungan persennya tadi jumlahnya gitu ya? Iya, Bu. Masih belum. Oke. Ya. Masih belum. Masih ada uji lanjutan ya kayaknya ya? Ya, masih, Bu. Baik, oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan saja ke presenter untuk session yang selanjutnya. Session selanjutnya adalah Bu Desi. Ada Bu Desi? Oke, Bu Desi, Bu Afrianti. Ya, ada. Kemudian Bu Noni. Ada Bu Noni? Ya, ada Bu. Ada. Oke. Bu Desi dipersilakan, mau di-share screen dari sini atau dari ini, Bu Desi? Dari sana saja, Bu. Dari sini, oke, sebentar. Bu Desi, ini PPT-nya. Baik, Bu, dimulai saja, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Meliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Karakteristik Psikokimia Biskuit Bayi berbahan dasar tepung biji keluwi dan tepung labu kuning. Baik, selanjutnya, Bu. Next, Mas. Anugerah. Itu nggak jalan. Sebentar ditunggu, agak lambat ininya. Oh iya, Bu. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya, di mana buah keluwi ini merupakan salah satu pangan lokal asli Indonesia yang masih pemanfaatannya itu sangat minim. Masyarakat hanya mengolah biji keluwi ini hanya dijadikan sebagai cemilan saja. Maka dari itu, dalam penelitian saya ini, saya membuat biji keluwi ini dijadikan sebagai tepung dari biji keluwi. Nah,
untuk agar lebih mudah diaplikasikan ke dalam produk lainnya seperti biskuit bayi yang akan saya buat. Untuk memaksimalkan kandungan gizi yang ada dalam biskuit bayi yang saya hasilkan, di sini saya menambahkan tepung labu kuning sebagai sumber vitamin A dan sumber mineral. Dilanjut. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengaruh penambahan tepung biji keluwi dan tepung labu kuning terhadap karakteristik sifat fisik dan sifat kimia, dan untuk mengetahui kandungan kalsium, zinc, dan vitamin A pada produk terpilih. Langsung saja Bu ke metodenya saja untuk mempersingkat waktu. Langsung metode. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu terdiri dari tepung biji keluwi yang berasal dari daerah Cicurug, Sukabumi, dan tepung labu kuning komersial, serta bahan pendukung lainnya. Dan di sini saya menggunakan alat neraca analitik, kemudian ada oven, kain saring, dan serta bahan lainnya. Selanjutnya, untuk penentuan formulasi di mana presentase untuk semua bahan ini hampir sama presentasenya, yang hanya berbeda pada presentase tepung biji keluwi dan tepung labu kuning saja, di mana A1 itu tepung biji keluwinya itu 25% dan tepung labu kuning 5%. Nah, untuk A2 yaitu tepung biji keluwinya itu 15% dan tepung labu kuningnya 15%. Dan untuk A3 tepung biji keluwinya itu 5% dan tepung labu kuningnya 5%. Untuk bahan lainnya presentasenya sama. Untuk proses pembuatan tepung biji keluwi ini di mana saya dilakukan proses pembersihan, terus kemudian dilakukan proses perendaman, kemudian dilakukan proses perkecambahan, dan dilakukan proses perebusan, pengeringan dengan metode oven, kemudian dilakukan proses penghancuran dan terbentuklah tepung biji keluwi. Nah, kemudian tepung biji keluwi ini kemudian ditambahkan dengan bahan lainnya, kemudian dilakukan proses pencampuran dengan metode krim, dan kemudian dilakukan proses pemipian dan pencetakan, kemudian dilakukan proses pemanggangan, dan terbentuklah biskuit bayi. Adapun rancangan yang saya gunakan yaitu menggunakan rancang acak lengkap dengan 1 faktor. Kemudian analisa yang saya gunakan yaitu ada analisa kimia yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, lemak, dan karbohidrat, dan total energi. Untuk analisa fisiknya yaitu ada densitas Kamba, uji seduh, waktu rehidrasi, uji kekerasan, dan kemudian dilakukan penentuan produk terpilih yang akan dilanjutkan dengan analisa vitamin A, kalsium, dan zinc. Untuk analisa datanya yaitu menggunakan program SPSS 20. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat untuk produk dari segi warna secara visual, untuk produk A1 itu lebih cerah dibandingkan A3. Hal ini disebabkan karena A3 itu lebih banyak penambahan dari tepung labu kuningnya. Sedangkan A1 lebih banyak tepung biji keluwinya. Selanjutnya untuk hasil uji kimia dari biskuit bayi ini dapat kita lihat jika kita bandingkan dengan biskuit komersial, untuk untuk kandungan kimianya itu lebih besar produk biskuit perlakuan dibandingkan dengan biskuit komersial. Hanya saja pada kandungan karbohidratnya itu lebih tinggi dari biskuit komersial. Dan jika kita bandingkan dengan standar nasional, ini telah sesuai dengan standar, hanya saja pada produk A3 pada kadar abu itu melebihi dari batas SNI biskuit bayi.
Untuk sifat fisiknya, bisa kita lihat, untuk sifat fisiknya ini hasilnya jika kita bandingkan dengan biskuit komersial ini, biskuit komersial secara fisik lebih, bagus dibandingkan biskuit, bayi antar perlakuan. Akan tetapi dari segi densitas kamba itu, lebih tinggi dibandingkan biskuit komersial. Dari hasil, sifat kimia dan sifat fisik, kemudian, dipilihlah produk terpilih yaitu, produk produk terpilih A1, di mana, eee seperti yang kita lihat untuk parameternya, telah sesuai dengan, standar, hanya saja tingkat kekerasannya yang, belum sesuai dengan standar. Nah, untuk produk terpilih ini menurut BPOM ini dapat diklaim sebagai, tinggi protein. Kemudian dari produk terpilih ini dilanjutkan dengan, pengujian vitamin A, kalsium, dan zinc. Untuk hasilnya dari eee, untuk hasilnya itu, telah sesuai dengan standar di mana, kadar kalsium ini, melebihi batas standar yaitu minimal 200 dan untuk kadar zinc-nya juga melebihi dari, minimalnya itu 2 dan untuk vitamin A-nya itu melebihi dari standar minimal 260. Sehingga untuk produk terpilih ini telah sesuai dengan, standar SNI biskuit bayi. Nah, sedangkan untuk menurut, BPOM 2016 ini, yaitu produk terpilih ini dapat diklaim sebagai tinggi, vitamin A, kalsium, zinc, dan vitamin A untuk bayi usia, 6 bulan sampai 12 bulan. Untuk kesimpulannya, eee biskuit bayi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan formulasi, penambahan tepung biji kewi dan tepung labu kuning ini, dia itu berpengaruh nyata terhadap beberapa sifat fisik dan sifat kimia dari, biskuit bayi yang dihasilkan. Nah, untuk biskuit bayi yang terpilih yaitu biskuit bayi, penambahan tepung biji kewi 25% dan tepung labu kuning 5%. Untuk sarannya itu perlu adanya teknologi untuk, menghasilkan produk yang bisa cepat larut, eee, ketika diseduh maupun, dimakan. Karena, bayi memerlukan, produk yang, cepat larut ketika, dimakan. Nah, kemudian perlu dilakukan uji lanjut organoleptik dan, uji lanjut, hedonik agar, kita bisa tahu apakah produk ini, telah sesuai dengan, eee, diterima atau tidak oleh bayi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi Meliana. Dilanjutkan oleh Bu Afrianti. Oke. Dipersilakan. Ya. Saya share screen dari saya sendiri ya, Bu ya. Oke, baik Bu. Bentar ya, Bu. Kok enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mungkin kalau suaranya mungkin agak berisik kan di sini mungkin baru hujan deras, Bu. Ini mungkin saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Karakteristik Edible Film Selulosa Batang Jagung (CMS) dengan penambahan sorbitol. Penelitian ini dilaksanakan oleh saya sendiri Afrianti dan dibantu oleh rekan-rekan saya Novian Weli Asmoro, Retno Widyastuti, dan Muhammad Arifin. Kami dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Untuk pendahuluannya, jadi di daerah kami di Sukoharjo, kemudian di Wonogiri, Klaten, untuk
panen jagung di wilayah kami itu ketika musim panen cukup melimpah dan batang jagung yang dihasilkan itu masih belum dimanfaatkan, sehingga kami coba untuk ekstrak selulosanya, kemudian kami coba untuk dibuat menjadi kami membuat edible film. Dan untuk pembuatan edible film ini salah satu yang mempengaruhi untuk karakteristiknya adalah plasticizer. Dan di sini kami mencoba untuk membuat dengan menggunakan sorbitol dan gliserol. Tapi di artikel ini yang kami cantumkan adalah untuk pembuatan dengan menggunakan sorbitolnya. Jadi penelitian ini menggunakan 2 tahapan. Yang pertama adalah untuk memproduksi selulosa batang jagung terlebih dahulu. Kemudian kami membuat untuk edible filmnya. Dan rancangan dari penelitian ini adalah rancangan acak lengkap non-faktorial dengan perlakuan adalah konsentrasi sorbitol yaitu dari 0 mili jadi tanpa penambahan, kemudian 1 ml, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 ml. Ini adalah proses untuk tahapan pembuatannya. Jadi kami produksi dulu selulosanya dengan metode basah, kemudian hasilnya dari selulosa tersebut kami buat untuk edible film. Nah, ini untuk analisisnya. Analisis yang kami kerjakan adalah ini analisis fisik dan kimia ya. Ada ketebalan, tensile strength, dan pH. Hasil dari penelitian kami untuk ketebalan ternyata semakin tinggi konsentrasi sorbitol, maka ketebalannya pun juga semakin meningkat. Hal ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Saya lupa itu ya, tapi di artikel sudah kami cantumkan untuk penelitian-penelitian sebelumnya juga sama dengan penambahan plasticizer ternyata meningkatkan ketebalan dari edible film. Kemudian untuk tensile strength, jadi daya kuat tariknya, daya kuat tarik ternyata dihasilkan ketika dalam penambahan sorbitol 4 ml. Dan ketika ditambahkan kembali, teksturnya itu justru semakin jadi dia kayak terlalu lentur, jadi tidak bisa ditarik gitu ya. Ini. Kemudian untuk pH juga ternyata dengan penambahan sorbitol semakin tinggi, dia pH-nya juga semakin rendah. Jadi kita harapkan ketika menguji pH ini memang ketika kita inginnya produk ini nantinya kita bisa membuat produk edible film ini, kemudian bisa untuk diaplikasikan. Jadi kita cek pH-nya, nanti pun nanti akan berpengaruh juga untuk produknya seperti itu. Ini mungkin kesimpulannya. Jadi dari selulosa batang jagung dapat dibuat untuk bahan baku pembuatan edible film, dan penambahan sorbitol ternyata berpengaruh terhadap nilai ketebalan, tensile strength, dan pH dari edible film. Ketebalan tertinggi dan pH terendah terdapat pada penambahan sorbitol 5 ml, sedangkan untuk tensile strength terbaik diperoleh pada konsentrasi sorbitol 4 ml. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Aprianti. Langsung dilanjutkan dengan Bu Noni Setiawan. Bu Noni, share screen sendiri. Itu mic-nya masih unmute. Mic-nya, Mbak Noni ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Setiawan. Waalaikumsalam. Tentang aktivitas kipasan cangkang emas terhadap penurunan logam berat TB pada kerang darah. Suaranya putus-putus ya, Mbak Noni? Oh, oke. Next. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan yang saya ambil dari latar belakang karena pencemaran logam berat di perairan Kenjeran menurut LAN di tahun 2016 menyebutkan bahwa logam PB
di perairan Kenjeran melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yaitu 17034 ppm. Nah, sedangkan dari logam PB ini akan mengakibatkan kerang yang hidup di perairan itu akan mengakumulasi kadar logam tadi. Salah satunya adalah kerang darah ini, menurut penelitian Septiani tahun 2018, kadar PB 0,519 ppm. Oke, lanjut. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengurangi logam PB tersebut dengan menggunakan kitosan. Kitosan salah satunya menggunakan cangkang keong mas, karena cangkang keong mas sendiri memiliki kitin sebesar 20-50%. Nah, kitin ini merupakan bahan yang digunakan kitosan untuk deasetilisasinya. Selanjutnya, untuk tahap proses pembuatan kitosan sendiri, yaitu ada proses deproteinase, demerisasi, kemudian menjadi kitin, lalu dilakukan deasetilisasi dengan menggunakan basa kuat dan suhu pemanasan yang tinggi, lalu kitosan menghasilkan kitosan tadi. Kitin dan kitosan ini juga dilakukan kitin dan kitosan ini menghasilkan deasetilisasi dengan NaOH dengan akan mengakibatkan gugus amida akan merubah menjadi NH2. Selanjutnya, ya, untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui perlakuan terbaik konsentrasi dan lama perendaman kitosan tadi terhadap penurunan logam PB. Dan untuk manfaatnya kepada masyarakat bahwa kitosan ini dapat menurunkan logam berat PB di perairan Kenjeran. Next. Untuk metode penelitiannya dengan menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor, perlakuan konsentrasi kitosan dan lama perendaman, kemudian datanya dianalisa dengan uji ANOVA dan kemudian dilakukan uji lanjut DMRT. Ya, untuk hasil pembahasan. Dari yang pertama yaitu analisa kitosan. Analisa kitosan yang dihasilkan memiliki ukuran partikel serbuk dan derajat deasilisasinya 77,38%. Kemudian warna larutannya jernih, larutan dalam asetat 2%-nya itu larut, kemudian menghasilkan rendemen. Derajat deasilisasi ini digunakan untuk mengikat kadar logam tersebut. Semakin tinggi derajat deasilisasinya, semakin tinggi juga pengikatan logam tersebut. Yang kedua adalah analisa kerang darah. Analisa kerang darah yang dilakukan awal sebelum pelakuan yaitu memiliki kadar PB yang cukup tinggi, 6,51 ppm. Dan ini juga sudah melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan BPOM sekitar 0,20 ppm. Sedangkan dari analisa yang dilakukan, analisa perlakuan terbaik menghasilkan 0,20 ppm. Untuk data lebih lengkapnya di ini. Untuk kadar logam PB dapat dilihat untuk perlakuan konsentrasi 3% dan lama perendaman 180 itu menghasilkan kadar logam PB sekitar 0,20 ppm. Sedangkan untuk daya serap kitosan terhadap logam PB-nya yaitu sangat tinggi sekitar 96,93%. Nah, kenapa seperti itu? Karena terjadi pengikatan logam berat yang dihasilkan oleh kitosan. Yang pertama yaitu untuk kitosannya direaksikan ke asam asetat, kemudian terjadi gel. Lalu dari pengikatan tersebut dihasilkan bahwa PB tadi terikat oleh kitosan dan hasilnya stabil sehingga kadar PB-nya berkurang. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka semakin tinggi juga penurunan kadar PB kerang darah. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu kitosan cangkang keong mas ini menghasilkan derajat deasilisasi sebesar 77,38 dan konsentrasi kitosan 3% dengan lambung perendaman 80 menit ini merupakan analisa perlakuan terbaik yang dihasilkan karena hasil presentasi penyerapannya sangat tinggi yaitu 96,93%.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tiga presenter sudah mempresentasikan dengan sangat-sangat bagus. Kita lanjutkan untuk diskusi untuk 3 topik ini. Yang pertama ada pertanyaan dari ini, Bu Elisa ya? Ya, Bu Dedin. Untuk Bu Desi ya, untuk Bu Desi ini. Ya, Bu Desi, ada pertanyaan dari Bu Elisa. Jika akan dilakukan uji organoleptik pada produk biskuitnya, siapa yang akan menjadi panelisnya? Apakah bayi-bayi tadi, kata Bu Elisa ya, ya Bu Elisa, atau ini yang anak-anak gitu ya, mungkin ya pertanyaan gitu. Kemudian yang kedua untuk Bu Afrianti, ini masih dari Bu Elisa. Bagaimana keberlanjutan dari penelitian ini jika ingin diterapkan? Berapa banyak potensi batang jagung yang dapat dijadikan sebagai bahan bakunya? Monggo Bu Desi dulu mungkin menjawab pertanyaan Bu Elisa. Baik Bu, terima kasih Bu Elisa pertanyaannya. Untuk panelisnya yaitu alangkah lebih baiknya itu ke bayinya langsung. Tapi ke bayinya itu umur 6 sampai umur 12 tahun. Nah, kalau saya lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka menggunakan bayi 6 sampai 12 bulan. Nah, dilihatnya itu dari tingkat habis makan si bayi itu sendiri gitu, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Desi. Oh iya, sama-sama Bu. Mungkin dilanjut Bu Afrianti. Oke. Pertanyaan dari Bu Elisa. Ya, terima kasih Bu Elisa. Ibu Dedin, ini sekalian saya jawab yang pertanyaannya Mas Pak Anugrah Dani, nggih. Kayaknya nyambung gitu tanya sekalian, nggih. Ini Bu, jadi sebelumnya mungkin ini ya, jadi sebenarnya penelitiannya ini awalnya kita itu memang kalau keberlanjutan kami memang sebenarnya awalnya pengen meneliti itu di CMC-nya Bu. Jadi kayak penelitian ini kita buat selusanya dulu, kemudian kita pengen membuat CMC dari batang jagung ini. Nah, CMC-nya itu yang kemudian sebenarnya kita pengen aplikasikan untuk jadikan edible film. Jadi sekalian menjawab yang pertanyaannya Mas Anugrah, memang edible film yang dari padi itu memang sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan yang selusa ini. Kita lihat dari hasilnya itu memang sebenarnya lebih bagus dari padi. Nah, kemarin karena mungkin ini sejarahnya penelitian ya Bu ya. Jadi karena memang kemarin itu ketika di labnya itu, ini kan sekalian dengan mahasiswa kayak gitu. Ternyata bahan yang kita cari itu ada bahan yang memang agak susah gitu ya Bu. Terus oke, kita coba dulu di selosanya dulu kita buat edible film, ternyata jadi, tapi memang secara karakteristik memang masih kurang bagus dibandingkan dengan dari padi itu, tapi memang bisa dibuat untuk edible film. Jadi untuk penelitian selanjutnya memang kita pengen mencoba lagi mungkin dengan penambahan plasticizer yang lainnya. Kemarin sudah mencoba gliserol dengan sorbitol. Kalau untuk bahan bakunya, insya Allah ini untuk bahan baku, saya kebetulan beberapa kali pengabdian masyarakat ke daerah di Wonogiri, kemudian di Sukoharjo itu tentang jagung, memang di sini potensinya banyak Bu kalau untuk jagung, kemudian singkong gitu ya. Tapi ya itu tadi, kemudian kami ketika mau mencoba untuk membuat CMC, ternyata di jalan itu ada ada sesuatu hal yang menghambat, akhirnya kita coba dulu untuk selosanya dulu. Jadi ke depannya kami masih ingin ada penelitian lagi gitu, kami masih ingin mengembangkan lagi untuk selosa ini dibuat edible film, kemudian selosa ini kita buat produksi CMC-nya dulu, kemudian CMC-nya ini yang kemudian menggantikan CMC yang yang ada di pasaran sekarang untuk bahan tambahan di edible film-nya. Seperti itu Bu. Jadi memang ini masih butuh penelitian-penelitian lagi ke depannya seperti itu Bu. Bu Elisa dan Mas Anugrah itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan Bu Elisa? Sudah cukup? Sudah cukup Bu Dedin. Baik, itu tadi Bu Afrianti. Saya ingin menyambung sebentar Bu Afrianti. Berarti sekarang tahapan penelitiannya adalah untuk produksi selulus, untuk produksi CMC gitu ya?
Iya, atau masih di ini kan edible? saya Masih untuk kemarin edible. udah nyoba untuk selulosa untuk edible kan Bu. Ternyata kan hasilnya memang Ya, belum begitu bagus. Nah good. ini di tahap tahun ini kebetulan kita nyoba untuk produksi CMC-nya Bu. Jadi tahapan berikutnya ini kita baru nyoba untuk produksi CMC gitu dari selulosa ini. Gitu. Kalau edible-nya rentannya untuk apa ini? Untuk buah-buahan kah? Untuk permen kah? Atau untuk biskuit supaya lebih tahan lama, lebih renyah? Kita tuh gimana rencananya? Atau hanya Kalau produksi edible saja ini? sebenarnya kami pengennya sih berkelanjutan ya Bu ya, edible ini pengennya untuk produk kayak kalau yang sebelumnya kita buat edible film itu dari gelatin apa namanya tulang ayam itu kita untuk sosis Bu waktu itu. Nah ini mungkin sebenarnya pengen ke situ juga gitu, pengen nyoba untuk bahan bakunya itu kita ganti seperti itu. Tapi itu tadi ternyata ada halangan di tengah jalannya itu untuk buat CMC-nya itu ternyata kok ada yang kurang, terus akhirnya kita coba selusanya itu dulu gitu itu. Tuh, ya pengennya nanti diaplikasikan ke produk gitu Bu. Oke, masih ini ya, masih cita-citanya masih jauh ini Bu Avianti ya. Iya Bu, iya. Iya, tapi dengan tingginya produktivitas jagung di sana kan ini sangat-sangat bermanfaat ya Bu ya buat masyarakat Iya, sana insya Allah. nantinya. Semoga itu Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Aprianti. Iya, sami-sami Bu. Kemudian untuk Bu Desi, saya ingin sedikit Bu Desi untuk menanyakan tepung biji kluweh ataupun tepung labu kuning. Ini kan memang nutrisinya tinggi sehingga digunakan untuk biskuit gitu ya. Nah, sebenarnya potensi nutrisi yang paling bagus itu sehingga bisa digunakan untuk makanan bayi itu nutrisi apa tuh Bu Desi? Untuk produk bayi ini yang paling bagus itu sebenarnya protein. Sebenarnya semuanya bagus Bu, tapi yang lebih pokoknya itu protein, terus kemudian vitamin A, kalsium dan zinc Bu. Ya, kalsium sama zincnya tinggi ya, 2, 3, 4, Iya Bu. 6 ini pada biskuit ya. Iya Bu. Oke, ini biskuitnya untuk bayi atau Iya, balita umur sampai sekian tahun atau gimana ini tadi Bu? Ini untuk bayi usia 6 bulan sampai 12 bulan Bu. Sampai 12 bulan. Iya. Kalau saya lihat tadi dari standar BPOM itu kan biskuit secara umum ya. Iya. Artinya untuk usia secara umum gitu ya, tidak terbatas hanya untuk anak-anak atau balita ya. Nah, kalau untuk yang tadi kalau ditampilkan yang bahwa standar biskuit bayi yang SNI menurut SNI 2005 itu untuk bayi usia 6 bulan sampai 12 bulan, Bu. 12 bulan. Ya. Oh, oke. Berarti tingginya kalsium di tepung-tepungan yang digunakan untuk biskuit ini menjadi aman ya, aman buat balita ya. Iya. Oke. Kemudian ini ada parameter pengujian densitas kamba untuk ini ya, untuk biskuit ya. Saya kira tadi itu untuk tepungnya, tapi ternyata untuk biskuitnya ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa ya Bu? Untuk kalau densitas kamba itu kita tuh untuk melihat tingkat kepadatan kandungan gizi itu sendiri Bu. Kalau semakin tinggi densitas kamba maka semakin tinggi kandungan gizi dari produk tersebut. Jadi densitas kamba semakin tinggi kandungan gizi dari produk tersebut. Soalnya kalau untuk produk bayi itu kita itu densitas kambanya itu tidak boleh kecil, soalnya takutnya bayi itu jadi cepat mudah kenyang, tetapi pemenuhan gizinya itu sedikit seperti itu Bu. Di dalam standar BPOM ada ya untuk persyaratan densitas kamba? Untuk nggak ada Bu. Soalnya kan kalau densitas kamba, kalau di produk biskuit ini kan juga termasuk dipengaruhi beberapa komponen yang lain ya. Kalau pada tepung-tepungan mungkin dalam proses pengeringannya dan kadar airnya. Tetapi kalau sudah pada biskuit,
ini perlu dipertimbangkan lagi atau diperhatikan lagi apakah benar-benar mempengaruhi jumlah nutrisi, apakah memang berhubungan nutrisi yang tinggi itu densitas kambannya itu tinggi atau rendahnya itu, ya itu yang harus mungkin lebih diperhatikan lagi hubungan seperti itu. Ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya pada ini Mbak Noni Setiawan dari Pak Anugrah. Apa yang menentukan efektivitas kitosan dalam menyerap logam Pb? Silakan Mbak Noni dijawab. Efektivitas penyerapan kitosannya itu karena derajat deasilisasinya, Bu. Karena kalau semakin dia tinggi derajat deasilisasinya, dia juga semakin tinggi pengikatan atau penurunan logam berat tadi. Jadi kalau dari sini, dari hasil yang saya lakukan, derajat deasilisasinya itu sudah melebihi standar protan, yaitu lebih dari 70%. 70. Ya, berarti tergantung dari derajat asetilasi ya. Efektivitasnya ya, ya. Pak Noni ya. Iya, Bu. Kalau menggunakan kitosan itu kan sebenarnya produksinya agak lama ya. Banyak tahapan yang dilalui. Apa pertimbangannya Mbak Noni menggunakan kitosan daripada yang mudah didapatkan, misalnya CMC atau pektin itu kan mudah didapatkan. Kenapa, Bu? Putus-putus suaranya. Ini untuk pembuatan kitosannya itu kan tahapannya panjang ya. 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 Halo? Ya. Halo? Ya. Untuk pembuatan Bu, kitosannya kan tahapannya panjang. Sudah dengar? Ya. Nah, ya, sedangkan kalau kita mau pakai CMC pektin di dalam pengikatan logam berat itu atau mungkin dengan menggunakan arang aktif gitu ya, itu kan justru lebih mudah ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah kenapa Mbak Noni ini menggunakan kitosan dibandingkan yang tadi itu yang mudah dipakai atau digunakan itu tadi. Karena yang saya baca, kalau dari literatur itu yang pakai kitosan itu penurunan logam beratnya itu tinggi, Bu. Jadi kayak menghasilkan daya serap itu tinggi buat penurunan kadar logam tadi dibanding dari CMC, pektin atau arang aktif. Berapa kira-kira ininya perbedaan penurunannya itu? Misalnya kalau kitosan itu bisa menurunkan 10% gitu ya, tapi kalau pektin misalnya hanya 2% gitu, ada datanya? Datanya, mohon maaf Bu, saya nggak ada, tapi pernah baca seperti itu dari data tersebut. Mungkin belum nggak tak masukin ke draft papernya Bu. Oke, baik, mungkin nanti akan lebih ini ya studi literatur kalau memang belum sempat diteliti sehingga punya bahan yang kuat untuk bisa membandingkan. Sebenarnya ini loh saya lebih unggul pakai kitosan Bu gitu ya daripada ini menggunakan polimer yang lain. Ini mohon maaf ini ada yang terselip pertanyaan dari Pak Safrizal ya untuk Bu Desi. Iya Bu. Ya. Ini Pak Safrizal menanyakan apakah akan dilakukan upaya berikutnya agar kekerasan produk ini sesuai dengan standar. Monggo silakan Bu Desi. Mungkin untuk penelitian selanjutnya mungkin akan dilakukan upaya untuk meningkatkan tingkat kekerasannya itu agar sesuai dengan standar Bu. Pak Syafrizal, ada yang mau tanyakan lagi ke Bu Desi? Ya, mungkin terkait upayanya seperti apa ya, Bu? Kalau untuk kalau dari penelitian kalau menurut saya itu kan di sini tuh saya hanya menggunakan tepung biji keluwi sama tepung labu kuning. Nah,
Sedangkan kalau biskuit komersial itu dia itu menggunakan tepung dari tepung gandum. Nah, sehingga tingkat kekerasannya itu lebih bagus yang dihasilkan dari tepung gandum. Sehingga saya menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu ditambahkan formulasi dari tepung terigunya itu sendiri gitu, dari tepung gandum itu sendiri. Agar tingkat kekerasannya itu, lebih hampir sama dengan maksudnya jadi kalau kita menggunakan tepung gandum itu supaya hasilnya itu sesuai dengan biskuit komersial yang ada di pasaran, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada session ini. Ya, untuk 3 presenter, 6 presenter yang sudah mempresentasikan, kemudian Bapak Ibu penanya. Kemudian ini session yang terakhir, kita lanjutkan saja langsung tinggal 4 ya. Jadi langsung saja ini 4. Bu Elisa, kemudian Bu Rizka Amelia, kemudian Pak Dio, ada Pak Dio? Kemudian Pak Syarizal. Dipersilakan Bu Elisa. Bu Elisa? Ya, baik Bu Dedi. Saya share screen sendiri ya, Bu. Ya, Bu Elisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Panitia Seminar Nasional Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebagian dari hasil penelitian kami di dalam seminar ini. Ya, saya Lisa Julianti bersama rekan-rekan saya, Bapak Zulkifli Lubis, Pak Ridwansyah, dan Ibu Era Yusraini. Kami dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan tepung, pati, dan tepung dari limbah padat pengolahan pati ubi jalar ungu dalam pembuatan roti tawar. Nah, sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa ubi jalar itu merupakan tanaman dengan urutan nomor 7 paling penting di dunia. Ya, dan di Indonesia sendiri itu produksinya juga walaupun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, tetapi kelihatannya ini menjadi salah satu komoditi yang juga banyak diminati saat ini. Dan Indonesia sendiri merupakan negara keempat penghasil ubi jalar terbesar di dunia. Kemudian dilihat dari sisi kandungan nutrisinya, ubi jalar juga memiliki kelebihan terutama dari kandungan pati dan serat pangannya. Kemudian untuk ubi jalar ungu sendiri ada komponen fitokimia yaitu antosianin dan flavonoid yang menjadi keunggulan bagi produk ini. Nah, ubi jalar ungu ini bisa dikembangkan sebagai bahan makanan pokok, baik itu dalam bentuk segarnya maupun dalam bentuk produk intermediatnya yaitu tepung dan pati. Nah, dalam pengolahan pati itu biasanya ada limbah padat yang sebenarnya masih mengandung serat. Dan inilah yang kami lakukan di dalam penelitian ini. Jadi bagaimana memanfaatkan limbah padat dari pengolahan pati itu, kemudian kami keringkan dan didapatkan tepung yang sebenarnya masih kaya akan serat pangan. Kemudian kami juga mengolah ubi jalar ungu menjadi tepung, dan kemudian tepung, pati, dan tepung dari limbah padat itu kami kombinasikan untuk membuat roti. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi komposisi proksimat, kadar antosianin, dan kadar serat pangan, kemudian kecukupan energi dari roti yang dibuat dari tepung, pati, dan tepung serat ubi jalar ungu dibandingkan dengan roti yang dibuat dari tepung ubi jalar ungu 100% dan terigu. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan, jadi bahan untuk pembuatan tepung dan pati, bahan untuk pembuatan rotinya sendiri, gitu ya. Kemudian nanti ada bahan-bahan kimia untuk analisa produknya. Nah, dalam pembuatan pati ini hampir sama dengan proses pembuatan pati pada umumnya. Jadi hanya proses ekstraksi biasa, hanya di sini kami menggunakan sodium metabisulfit yang tujuannya adalah untuk
menghasilkan pati dengan warna putih yang lebih baik tujuannya. Jadi di sini tujuan penambahan sodium metabisulfit. Nah, nanti di dalam pembuatan tepung kami juga menggunakan sodium metabisulfit untuk tetap menghasilkan warna ungu yang lebih cerah. Jadi di sini prosesnya adalah umbinya diparut, kemudian ditambahkan dengan larutan sodium metabisulfit dengan perbandingan 1:3 dan kemudian diperas dan disaring. Hasil pemerasannya akan diperoleh filtrat dan ampas. Ampasnya dikeringkan hingga diperoleh serat ubi jalar ungu dan filtratnya itu diendapkan, kemudian dikeringkan, dihasilkanlah pati ubi jalar ungu. Nah, kemudian pembuatan tepungnya juga metode yang umum. Kami hanya menambahkan tadi itu sodium metabisulfit di dalam proses ke dalam pada chips ubi jalarnya, kemudian dikeringkan dengan oven suhu 60 derajat Celcius, dihaluskan dengan menggunakan bismil, diayak dan diperoleh tepung ubi jalar ungu. Nah, ini proses pembuatan rotinya. Jadi tadi tepung ubi jalar ungu, pati dan tepung dari limbah padat ubi jalar ungu itu dikombinasikan dengan perbandingan 75:20 dan 5. Kemudian kami juga membuat roti dari tepung ubi jalar ungu 100% dan tepung terigu 100%, ini nanti sebagai pembandingnya saja. Kemudian proses selanjutnya adalah pencampuran bahan-bahan untuk pembuatan roti, kemudian diaduk dengan mixer, kemudian ditambahkan air, diaduk kembali hingga diperoleh adonan yang kalis, proses fermentasi dan pemanggangan hingga diperoleh roti ubi jalar ungu. Nah, analisa yang dilakukan meliputi komposisi proksimat, kemudian nilai energi dan kecukupan energinya, kadar serat pangan dan angka kecukupan seratnya, kemudian juga kadar antosianin dan total flavonoidnya. Nah, ini hasilnya. Jadi dari sisi komposisi proksimat, memang kita lihat di sini roti dari kadar komposisi proksimatnya ini ya, dibandingkan dengan roti dari tepung terigu itu, roti dari tepung terigu memiliki kelebihan dalam hal kandungan protein dan karbohidratnya. Kenapa karbohidratnya di terigu lebih tinggi? Sebenarnya karena kadar airnya lebih rendah gitu. Jadi kadar air roti dari tepung terigu itu lebih rendah sehingga karbohidratnya lebih tinggi, karena di sini perhitungan karbohidrat adalah berdasarkan by difference-nya. Nah, tingginya kadar karbohidrat dan kadar air dan kadar lemak di sini ya pada roti yang dibuat dari tepung ubi jalar ungu ini mungkin berkaitan dengan tingginya daya serap air dan daya serap minyak daripada tepung ubi jalar ungu dibandingkan dengan tepung terigu, karena di sini penambahan lemak sebenarnya sama untuk ketiga produk rotinya yang bersumber dari shortening yang ditambahkan. Nah, kemudian angka kecukupan energi di sini bisa kita lihat bahwa energi dari roti yang dihasilkan baik pada P1 ya, P1 tadi yang dikombinasikan antara tepung, pati dan serat ubi jalar ungu, di situ nilai energi dan kecukupan energinya tidak berbeda nyata dengan roti yang diperoleh dari tepung terigu. Nah, kemudian di sini kelebihan dari roti yang dibuat dari tepung ubi jalar ungu yaitu kadar serat pangannya. Jadi di sini dilihat dari kandungan serat pangannya, maka roti yang dibuat dari tepung ubi jalar ungu, baik yang dia dikombinasikan dengan pati dan serat maupun yang 100% tepung ubi jalar ungu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan roti yang dibuat dari terigu. Dan di sini yang di P1 itu kadar serat pangannya lebih tinggi karena tadi ada penambahan khusus dengan serat sebanyak 5%, gitu. Sehingga kandungan seratnya lebih tinggi, gitu. Walaupun secara statistik sebenarnya ini tidak berbeda nyata. Gitu. Nah, kemudian dari sisi kadar total flavonoid dan kadar antosianin, ternyata yang 100% ubi jalar ungu itu lebih tinggi kadar antosianin dan flavonoidnya. Kenapa? Karena di P1 ini sudah ada penambahan pati yang dia tidak mengandung antosianin. Jadi di sini sebenarnya dari hasil ini kita bisa melihat ya roti dari tepung ubi jalar ungu 100% saja sebenarnya sudah cukup baik. Hanya di sini dalam penelitian ini kami ingin melihat apakah limbah padat dari pati ubi jalar ungu itu masih bisa dimanfaatkan. Hanya itu saja mungkin, dan kedepannya mungkin ya limbah padatnya itu nanti bukan hanya untuk dibuat roti, tapi bisa juga dijadikan sebagai sumber serat pangan untuk bahan-bahan makanan lainnya gitu. Nah, ini yang bisa kami hasilkan. Jadi dari hasil penelitian ini kita bisa lihat bahwa pengolahan pati ubi jalar itu secara terpadu tadi ya, jadi bisa menghasilkan pati, tepung serat yang berasal dari limbah padat pengolahan pati.
Dan kemudian tepung padi dan tepung serat dari ubi jalar ungu itu bisa kita gunakan sebagai substitusi terigu dalam pembuatan roti yang kaya serat pangan dan mengandung komponen bioaktif berupa total flavonoid dan antosianin sehingga bisa dikelompokkan ke dalam kelompok pangan fungsional. Nah, terima kasih kepada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemendikbud BRIN yang telah membiayai penelitian ini melalui skema penelitian terapan tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elisa. Dilanjutkan dengan Bu Rizka Amelia. Baik Bu, saya menggunakan share screen sendiri ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada panitia forum dari Universitas PN Veteran Jawa Timur yang telah menyelenggarakan seminar pada hari ini. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya beserta dengan tim, yaitu pengaruh perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dan penambahan santan gam terhadap mutu donat. Langsung saja ke latar belakang. Donat merupakan roti yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya dengan proses akhir pengolahan dengan cara digoreng. Bahan yang digunakan dalam pembuatan donat yaitu tepung terigu, protein tinggi, telur, yes, mentega, baking powder, dan gula pasir. Tepung terigu berfungsi sebagai pembentuk struktur donat yang lebih bervolume. Karena pada tepung terigu tersebut mengandung sumber protein dan karbohidrat yang tinggi. Di sini saya menggunakan tepung ubi jalar ungu karena di dalam ubi jalar ungu mengandung vitamin C dan vitamin A. Komponen yang terpenting adalah komponen antosianin yang tinggi yang memberikan warna ungu pada produk yang dihasilkan. Kelemahan dari tepung ubi jalar ungu ini yaitu tidak adanya kandungan gluten yang menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang tidak disukai. Penambahan santan gam dalam modifikasi tepung ubi jalar ungu yaitu untuk menghasilkan matriks yang mampu mengikat gelembung-gelembung gas yang dihasilkan pada saat fermentasi sehingga adonan dapat mengembang dengan baik dan mempunyai elastisitas yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dengan penambahan santan gam terhadap mutu donat. Bahan dan metode penelitian. Bahan ubi jalar ungu, tepung terigu, santan gam, gula, garam, margarin, kuning telur, baking powder, air, dan susu bubuk. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor pertama, tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu. P1 100% berbanding 0%, P2 90% berbanding 10%, P3 80% banding 20%, P4 70% berbanding 30%, P5 60% berbanding 40%, dan faktor kedua yaitu penambahan santan gam yaitu G1 0%, G2 0,25%, G3 0,5%. Parameter mutu donat yang dianalisa yaitu kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu, menggunakan metode AOC 2012, volume pengembangan dengan metode seed displacement test. Yang ketiga, indeks warna dengan sistem Hunter menggunakan alat chromometer tipe CR400. Keempat, penggunaan tekstur yang dilakukan dengan menggunakan alat tekstur analyzer, yaitu berupa deformasi, hardness, gumminess, dan stringiness. Yang kelima, analisis sensori dilakukan dengan uji hedonik warna, aroma, rasa, dan tekstur. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan interaksi antara perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu
serta penambahan santan gam hanya memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, nilai hardness, yaitu kekerasan, dan nilai organoleptik tekstur dari donat yang memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter mutu donat yang lainnya. Maaf, Mbak Rizka, kayaknya ininya slide-nya nggak jalan ya? Nggak jalan, Bu. Maaf, Bu. Ya. Dari awal ya, Bu? Iya, dari judul aja ini yang muncul, Mbak Rizka. Oh. Atau mungkin Microsoft Office-nya dari saya rusak, Bu. Atau boleh dari sana, Bu, di share screen. Maaf, Bu. Iya. Langsung aja. Slide selanjutnya. Apa udah jalan, Bu, slide-nya? Sudah jalan. Terlihat? Mbak Rizkanya terlihat nggak ini? Tayangannya? Terlihat, Bu. Oke. Iya, Bu. Mau diulang dari mana? Dari hasil? Dari hasil dan pembahasan aja, Bu. Oke, baik. Ke hasil. Hasil dan pembahasan. Iya, ini aja. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan interaksi antara perbandingan tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu, serta penambahan santan gam hanya memberi pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, nilai hardness, yaitu kekerasan, dan nilai organoleptik tekstur dari donat, dan memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter mutu donat yang lainnya. Lanjut. Pengaruh perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung terigu terhadap parameter mutu donat. Yang pertama, kadar air. Ya. Kadar air. Parameter yang tertinggi terdapat pada P5 yaitu dengan penggunaan tepung terigu 60% dan tepung ubi jalar ungu 40%, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan tepung ubi jalar ungu yang digunakan, maka kadar air donat semakin tinggi, yang dikarenakan tingginya kandungan air pada tepung ubi jalar ungu dan sifat tepung ubi jalar ungu yang tidak dapat menyerap air dengan baik. Kadar abu yang tertinggi terdapat pada P5, perlakuan 5, yaitu penggunaan tepung terigu 60% dan tepung ubi jalar ungu 40%, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan santan gam, semakin tinggi persentasi tepung ubi jalar ungu yang digunakan, maka semakin tinggi, semakin meningkat kadar abu donat, yang dikarenakan kedua jenis tepung yang berbeda. Kandungan abu, suatu bahan menunjukkan kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Kadar abu tertinggi, maka kandungan mineralnya juga tinggi. Pengaruh penambahan santan gam terhadap mutu donat. Yang pertama yaitu kadar air. Kadar air yang tertinggi terdapat pada G1 yaitu 0%, penggunaan santan gam 0%, yang menunjukkan bahwa dengan penambahan santan gam, maka akan menghasilkan kadar air yang semakin rendah. Penurunan kadar air dipengaruhi oleh tingginya kandungan air pada tepung ubi jalar ungu dan sifat tepung yang kurang baik dalam penyerapan air dan penguapan air. Peningkatan penambahan santan gam disebabkan karena santan gam dapat membentuk sistem koloid yang meningkatkan kekentalan medium selama proses pemanasan. Selanjutnya, berikut grafik hubungan interaksi antara perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dan penambahan santan gam terhadap kadar air donat.
Selanjutnya. Gambar kedua. Gambar kedua, hubungan interaksi antara perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dan penambahan santan gam terhadap nilai organoleptik tekstur donat. Gambar ketiga, hubungan interaksi antara perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dan penambahan santan gam terhadap nilai hardness donat. Pemilihan perlakuan terbaik dengan menggunakan indeks Degarmo dengan urutan parameter mutu yaitu nilai organoleptik tekstur, nilai organoleptik warna, nilai organoleptik rasa, persen deformasi, deformation, hardness, gumminess, springiness, kadar air, volume pengembangan, dan kadar protein. Perlakuan terbaik, perbandingan tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu 80% berbanding 20% dan penambahan santan gam yaitu 0,5% yang menghasilkan donat yang paling dapat diterima dan memiliki kandungan antosianin sebesar 238,5 mg per 100 gram. Kesimpulan, interaksi perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dan penambahan santan gam terhadap donat memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap kadar air dan nilai organoleptik tekstur donat, tapi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap kadar protein, kadar lemak, volume pengembangan, indeks warna, dan nilai organoleptik aroma, nilai organoleptik warna, aroma, rasa, dan rasa, serta parameter mutu tekstur donat. Perbandingan tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu yaitu 80% banding 20%, dan penambahan santan gam 0,5% menghasilkan donat yang paling dapat diterima yang memiliki kandungan antosianin sebesar 238,5 mg. Selanjutnya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka Amelia. Dilanjutkan langsung ke Pak Sahrizal Nasution. Dipersilakan Pak. Ya, boleh di-share screen dari panitia, Bu? Baik. Share screen, Mas. Oh ya, mohon maaf. Kalau yang ini sudah ada suaranya. Mungkin yang slide. Kalau yang ini boleh juga sih, jadi saya tidak usah menyampaikan lagi. Pak Sahrizal menginginkan yang ada suaranya. Oh iya, boleh Bu, yang itu aja Bu. Jadi saya nanti aja di diskusinya. Yang ada suaranya, Mas. Ya. Sepertinya tidak terdengar ya Bu. Nggak apa-apa Bu, yang slide-nya saja. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrizal Nasution dari Program Studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Sumatera akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Profil SDS Page dan Aktivitas Lisozim Putih Telur Ayam Lokal Termodifikasi. Pendahuluan. Lisozim dapat diisolasi dari berbagai bahan pangan, salah satunya adalah putih telur. Jika kita lihat pada tabel, putih telur mengandung jumlah lisozim tertinggi kedua setelah air mata. Dan Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam lokal
yang sangat melimpah. Salah satunya adalah ayam lokal atau yang dikenal dengan ayam kampung. Sebenarnya ayam kampung memiliki banyak ragam, salah satunya adalah ayam sentul. Ayam sentul ini menghasilkan telur yang dapat diisolasi lisozimnya dari putih telur. Lisozim ini memiliki aktivitas antimikroba atau antibakteri yang diakui aman atau dengan status GRAS ya, sehingga dapat diaplikasikan pada pangan untuk meningkatkan keamanan pangan selain mencegah tumbuhnya mikroba perusak. Saat ini banyak dilakukan penelitian-penelitian untuk meningkatkan aktivitas antimikrobanya, khususnya terhadap bakteri gram negatif karena bakteri gram negatif dilapisi oleh outer membran sehingga menyulitkan lisozim untuk merusak bakteri gram negatif. Modifikasi yang dilakukan salah satunya adalah modifikasi perlakuan panas. Perlakuan panas ini dapat membuka struktur globular dari lisozim sehingga asam amino atau sisi aktif yang terdapat di dalam lisozim dapat terekspos untuk mengenai dan berkontakan dengan bakteri gram negatif. Penelitian perlakuan panas telah menunjukkan peningkatan aktivitas antibakteri maupun antimikroba. Namun, aktivitas lisozim akibat perlakuan panas belum dilakukan pengukuran, sehingga dilakukan pengukuran aktivitas lisozim dalam penelitian ini serta dikarakterisasi dengan SDS page untuk mengetahui penyebab tetap bertahannya aktivitas lisozim pada lisozim termodifikasi dengan perlakuan panas. Metodologi penelitian, bahan yang digunakannya adalah lisozim kering beku yang berasal dari isolasi lisozim dari putih telur ayam sentul. Selain itu juga digunakan lisozim standar dari Sigma. Modifikasi lisozim dilakukan dengan perlakuan panas pada 3 suhu, 60 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Dipanaskan pada pH 7 selama 20 menit, dan segera dimasukkan ke dalam refrigerator setelahnya. Pengukuran aktivitas lisozim dilakukan dengan menggunakan Micrococcus lysodeicticus sebagai substrat, ya, dimasukkan ke dalam kuvet sebanyak 1,5 mili dan sampel sebanyak 0,1 mili. Setelah dihomogenisasi, lakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus aktivitas lisozim dengan satuan unit per miligram. Kemudian setelah itu lakukan karakterisasi lisozim dengan SDS page. Tentunya sampel lisozim dimasukkan ke dalam buffer sampel 1:2. Sebelum dilakukan running, dilakukan denaturasi selama 5 menit dan dilakukan running selama 3,5 jam hingga protein-protein lisozim dan marker terpisah. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa yang pertama, aktivitas lisozim termodifikasi jika kita lihat pada tabel, yang A adalah lisozim standar, yang B itu lisozim terisolasi sebelum modifikasi, C, D, dan E adalah lisozim termodifikasi. Aktivitas lisozimnya dapat kita lihat, lisozim setelah modifikasi tetap mempertahankan aktivitas lisozimnya jika dibandingkan dengan lisozim sebelum modifikasi. Jadi C, D, E tidak berbeda dengan yang B ya, berdasarkan uji statistik. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan panas untuk meningkatkan aktivitas antimikroba ini tetap mempertahankan aktivitas lisozimnya, walaupun lisozim standar memiliki aktivitas lisozim yang lebih tinggi karena tentunya lebih murni. Ini adalah profil SDS lisozim ya, termodifikasi. Yang A adalah markernya, rentang 2-250 kilodalton. Yang B adalah lisozim standar, yang C adalah lisozim sebelum modifikasi, sedangkan D, E, F adalah lisozim setelah modifikasi. Profilnya menunjukkan bahwa lisozim standar ini memiliki kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan yang lisozim isolasi sebelum modifikasi yang bagian C ya, karena terdapat sedikit protein ovotransferin dan ovalbumin. Namun setelah dimodifikasi, untuk modifikasi 60 derajat Celcius, profil yang ditunjukkan mirip dengan sebelum modifikasi. Kemudian pada suhu 75 derajat Celcius, protein ovotransferin hilang ya, yaitu pada bagian E. Kemudian pada suhu 90 derajat Celcius pada bagian F, tidak hanya protein ovotransferin yang hilang, namun muncul protein baru yang diduga lisozim dalam bentuk dimer. Perubahan terjadi setelah suhu 75 derajat Celcius dan juga 90 derajat Celcius. Hal ini diduga karena lisozim memiliki suhu denaturasi 75 derajat Celcius, sehingga butuh suhu di atas 75 derajat Celcius untuk mengubah struktur lisozim. Nah, ini adalah berat molekul lisozim dan protein lain yang
reaksi pada SDS-PH ya. Ovalbumin 45,25 kilodalton, ovotransferin 74,58 kilodalton, lisozim 14,70 kilodalton, dan lisozim dimer 28,62 kilodalton. Protein-protein tersebut memiliki berat molekul yang sama dengan penelitian lainnya. Walaupun demikian, berat molekul lisozim dalam bentuk dimer ini mirip dengan ovomukoid ya, yang terdapat pada putih telur. Namun karena tadi telah terbukti bahwa di lisozim hasil isolasi tidak terdapat ovomukoid, maka berat molekul protein 28,62 kilodalton ini diduga adalah lisozim dalam bentuk dimer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas lisozim putih telur ayam lokal yang diberikan perlakuan modifikasi panas tetap dapat mempertahankan aktivitas lisozimnya. Kemudian profil SDS-PH menjelaskan alasan lisozim tetap mempertahankan aktivitasnya karena perubahan profil protein yang muncul pada lisozim termodifikasi yang tidak terlalu banyak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai Penelitian Ternak Balitnak Bogor yang telah menyediakan telur ayam sentul. Terima kasih kepada audiens telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga nanti kita dapat berdiskusi lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahrizal. Ini tidak ada pertanyaan di chat atau ada yang mau bertanya langsung berdiskusi dengan Pak Syahrizal? Dipersilakan kalau ada yang mau langsung berdiskusi dengan Pak Syahrizal. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit ingin menanyakan ini ke Bu Elisa ya. Bu Elisa, ini tadi saya lihat itu roti tawarnya cantik-cantik ya Bu ya. Sehingga kalau dari tepung terigu kan kelihatannya sudah biasa dan tidak menarik. Kalau dari tepung ini, ubi jala rungu itu kan menjadi keunguan atau malah kadang merah muda gitu ya. Sehingga akan sangat-sangat menarik gitu ya. Nah sebenarnya ini kan berarti kelebihannya adalah serat pangannya ya Bu ya, yang tinggi gitu ya. Serat pangan, serat pangan dan gluten free ya. Ya, dan gluten free. Nah, kalau kita ingin mengkonsumsi nih Bu, supaya misalnya karena ini kayaknya menarik, enak gitu, terus serat pangannya juga tinggi. Apakah ada batasan? Tetap ada batasan. Seberapa besar kita boleh mengkonsumsi gitu Bu Elisa? Mungkin ada rekomendasi dari Bu Elisa ini untuk konsumsi roti tawar ini Bu Elisa. Dari hasil analisa tadi kan serat pangannya itu sekitar 10 gram per 100 gram gitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi, saya itu hitungannya untuk angka kecukupan seratnya gitu. Angka kecukupan seratnya itu saya menghitungnya itu konsumsi 45 gram. Jadi satu potong rotinya itu 45 gram gitu. Nah, itu hanya baru bisa memenuhi sebenarnya 15% kebutuhan serat pangan harian. Jadi untuk bisa meningkatkan lagi mungkin bisa sampai 50% saja kebutuhan serat harian. 3 potong rotinya itu 3 slice gitu ya, 3 slice rotinya itu pun masih belum lewat batas maksimum kebutuhan serat harian kita gitu. Jadi ya saya rasa nggak ada masalah sih. Paling juga orang makan roti seberapa banyak ya satu hari gitu. Jadi dari hasil itu nggak masalah gitu terkait dengan konsumsinya. Mungkin gitu ya Bu Dedin. Berarti ini boleh ya Bu Elisa. Saya misalnya pagi makan 3 slice, siang 3 slice buat camilan, ya, gitu, itu masih bisa. malam gitu ya, boleh ya. Bisa. Ya, masih nah, kalau kemudian ada yang bertanya gini, saya sudah nggak usah karena itu serat pangannya tinggi, saya nggak perlu makan serat-seratan yang lain, misalnya sayuran gitu, nggak perlu itu, misalnya begitu, boleh nggak berpendapat begitu Bu Elisa? Saya rasa enggak ya, karena kan kita bukan hanya dari seratnya kalau sayuran gitu ya, kan ada vitamin, mineral juga yang perlu dari sana gitu. Jadi ya tetap variasi makanan itu tetap harus ada. Ya. Mungkin saya menjawab sekalian dari Bu Desi ini ya, di chat saya lihat ada pertanyaan dari Bu Desi ya terkait dengan suhu pengeringan. Nah itu kami sudah kebetulan kita sudah memproduksi ini tepung ubi jalar ungunya gitu. Nah itu suhu 60 itu cukup optimal gitu, dan itu bisa
mencegah kehilangan warna dari warna ungunya ya. Jadi warna ungunya itu tetap bisa dipertahankan kepada suhu 60. Tapi kalau di atas suhu 60 itu memang sudah jelek hasilnya. Dan ini hanya jadi di suhu 60 itu pengeringannya hanya sekitar 5 sampai 6 jam sudah selesai proses pengeringannya. Jadi ini kan menggunakan oven ya, oven kabinet biasa, dan itu suhu 60 sudah cukup selama 5 sampai 6 jam. Mungkin itu Bu Dedin, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elisa. Bu Desi, sudah ada yang mau ditanyakan lagi pada Bu Elisa? Sudah Bu. Sudah. Oke. Kemudian untuk ini Mbak Rizka ya, Mbak Rizka ini penelitian tentang donat, ini donatnya juga cantik-cantik ini pastinya, dari Bijalar Ungu juga. Saya tadi melihatnya itu perlakuannya adalah perbandingan ini ya, Mbak Rizka ya. Perbandingan tepung-tepungan itu tadi, terigu sama bijalar, plus penambahan santan gam ya? Iya, Bu. Ya, enggak, saya lihat tabelnya tadi kok agak terpisah, satunya untuk perlakuan proporsi dari terigu dengan bijalar, kemudian tabel satunya itu penambahan santan gam. Itu sebenarnya untuk menunjukkan hasil statistiknya gitu ya? Iya, Bu. Nah, kalau dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebenarnya kan untuk komposisi nutrisi dari donat penggunaan santan gam tidak berpengaruh. Tapi sebenarnya tujuannya untuk pembentukan tekstil itu aja. Kenapa? Terus kemudian kenapa digunakan santan gam, Mbak Rizka? Baik, saya akan menjawabnya. Karena di dalam tepung bijalar ungu ini dia tidak mengandung gluten. Sehingga apabila dia hanya menggunakan tepung ubi jalar ungu, walaupun penggunaannya hanya sedikit, dia akan menghasilkan produk dengan tekstur yang keras, sehingga yang keras dan menjadi akan bantet produk tersebut. Dengan menggunakan santan gam ini, dengan menggunakan santan gam ini dia dapat menarik gelombang jaringan partikel di dalam adonan tersebut, sehingga dapat membuat produk adonan tersebut mengembang dengan baik dan menghasilkan produk yang menjadi lembut dan lunak. Kalau saya perhatikan dari penggunaan santan gam mulai yang konsentrasi rendah sampai tinggi, itu nilainya tidak jauh berbeda ya untuk penggunaan ini santan gamnya ya, terhadap misalnya volume pengembangan donat. Iya, Bu. Berarti gimana ini? Apakah memang hasilnya signifikan dengan penambahan santan gam ini terhadap pembuatan donat ini, donat ubi ini? Karena penambahan dan perbandingan tepungnya itu juga nggak terlalu jauh perbandingannya, Bu. Seperti tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Saya ingin melanjutkan ini penelitiannya Pak Sahrizal. Ini tahapannya agak panjang ya Pak Sahrizal ya. Jadi saya ingin mungkin ingin tahu persis atau mengkonfirmasi pada Pak Sahrizal. Ini kan penelitiannya cukup bagus untuk kemanfaatan ini ya, untuk kemanfaatan terhadap potensi suatu lisozim dari putih telur ya. Nah, ya, sebenarnya apa saja yang realnya yang nantinya ketika hasil riset ini tuh didapatkan, kemanfaatnya itu untuk apa saja di masyarakat? Ini yang bisa dijelaskan Pak Sahrizal. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi memang ini masih penelitian dasar ya Bu. Jadi kita mengembangkan sebenarnya antimikroba gitu. Sebenarnya ada juga yang mengembangkan sebagai pemanis rendah kalori, tapi untuk kami sendiri mengembangkan sebagai antimikroba. Nah, dalam antimikroba tersebut, lisozim ini juga terjual secara komersil gitu Bu. Dan mereka mencantumkan aktivitas lisozimnya itu sendiri gitu Bu. Makanya dilakukan pengukuran aktivitas lisozim tersebut gitu. Nah, untuk kemanfaatannya sebenarnya selain sebagai antibakteri untuk pangan, dia kan juga termasuk enzim ya Bu.
Nah, itu juga dibutuhkan sih Bu, dalam proses-proses pangan gitu. Tidak ada yang untuk sebagai ini pelindung dari COVID-19 gitu Pak Sarizal. Belum diujikan sih Bu sebenarnya. Kira-kira ada potensi nggak ini lisozim ini Pak Sarizal? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara lisozim atau mungkin protein gitu Bu ya secara umum, kemarin juga saya memperoleh materi atau dari seminar itu protein juga berpotensi sebagai antivirus gitu Bu ya. Jadi kalau untuk di protein sendiri sebenarnya dia melihat dari sisi aktif ya Bu, asam aminonya, kemudian juga urutannya serta struktur yang dibentuk dari protein itu sendiri gitu Bu. Tapi sejauh ini untuk COVID saya belum menemukannya gitu. Berarti harus tambah semangat ini Pak Sarizal ya, supaya nanti mengarah ke COVID ini penelitiannya ya Pak Sarizal ya. Ya, baik Bu. Pak Sarizalnya kok senyum aja. Baik, saya kira sudah presentasi semuanya. Sepertinya tidak ada satu ini, jadi sampai jam ini Pak Dio-nya belum hadir. Terima kasih untuk presentasi untuk 12 presenter. Kemudian kami mengumumkan bahwa full paper yang sudah dimasukkan ke panitia nanti akan kami review terlebih dahulu. Kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kemudian nanti yang paper yang terselektif akan kami masukkan ke jurnal terakreditasi SITA. Apakah dari Bapak Ibu di sini sudah memasukkan full papernya ke panitia atau hanya ada yang mempresentasikan saja? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu Dedi. Baik, saya kira cukup sekian untuk sesi paralel siang ini pada paralel B. Sampai ketemu di tahun depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini silaturahim kita tetap bekerja sama, saling mendukung ya. Ada beberapa kegiatan dari kami dan dari institusi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dedin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.